ketika bicara mengenai bahwa ini adalah bentuk sebuah ketidaksiapan dari generasi yang lebih senior, lebih tua kepada anak muda yang mau maju, sehingga selalu dilakukan berbagai cara untuk merongrong. Iya, mungkin itu memang terjadi. Tapi apakah kita bisa menanggalkan atribusi dan predikat yang melekat kepada Mas Gibran dengan segala macam privilege? Kan nggak bisa. Kita tidak bisa memandang sosok politik seperti Mas Gibran itu bebas nilai dan juga bebas title. Seolah-olah posisi Mas Gibran itu sama dengan aktivis mahasiswa yang bukan anak siapa-siapa. Seolah-olah sama dengan buruh pabrik yang berada di Tangerang yang bukan anak siapa-siapa. Juru bicara paslon nomor urut 3, Pangeran Siahaan, membuat juru bicara paslon nomor urut 2, Daniel Simanjuntak dan Maman terdiam. Ia membantah narasi jika Gibran adalah representasi dari anak muda masa kini. Awalnya, Maman memberikan argumen jika Gibran adalah pemimpin muda, tetapi banyak generasi di atasnya yang tidak senang dengan majunya Gibran dengan berbagai alasan. Bawah sadarnya Caimin, alam bawah sadarnya sebagian orang yang mungkin masih a priori terhadap anak-anak muda, ini yang terjadi pada Gibran. Jadi Gibran ini adalah bagian dari simbol, contoh kasus yang terjadi pada semua anak-anak muda di semua lini. Padahal Indonesia membutuhkan anak muda yang cerdas untuk menjadi pemimpin. Mendengar hal itu, Pangeran memberikan argumen menohok. Ia menyangga argumen Maman dengan cantik. Ia awalnya membenarkan argumen Maman terkait ketidaksiapan generasi tua untuk menerima pemimpin muda. Itu mungkin memang terjadi. Kan nggak bisa, kita tidak bisa memandang sosok politik seperti Mas Gibran itu bebas nilai dan juga bebas title. Seolah-olah posisi Mas Gibran itu sama dengan aktivis mahasiswa yang bukan anak siapa-siapa. Seolah-olah sama dengan buruh pabrik yang berada di Tangerang yang bukan anak siapa-siapa. Yang memang mereka semua tuh mau meniti jalan hidupnya dari bawah sampai ke atas tanpa modal yang tinggi. Kita tidak bisa menempatkan itu dalam apple to apple secara ekivalen. Nggak adil. Tapi apakah masyarakat bisa menanggalkan atribut yang melekat pada sosok Gibran dengan segala privilege? Tentu tidak bisa. Seolah-olah posisinya Gibran sama dengan aktivis mahasiswa yang bukan siapa-siapa atau buruh pabrik yang bukan siapa-siapa. Mengeneralisasi Gibran adalah representasi anak muda masa kini, tetapi tidak melihat latar belakang Gibran sebagai anak presiden itu salah besar. Nggak adil untuk siapa? Nggak adil untuk orang yang tidak punya privilege. Jadi sehingga kalau ditanya apakah ini betul bahwa sosok dari Mas Gibran mewakili anak muda, betul usianya muda. Tapi usia saya sama Mas Gibran tuh cuma terpaut 1 tahun saya di bawah. Dan di generasi saya, itu nggak ada yang ngomong generasi zaman now, butuh solusi zaman now, itu nggak ada. Itu nggak ada yang ngomong kayak gitu. Itu bukan kosakata generasi saya. Apalagi yang di bawah saya, gitu kan. Jadi saya mempertanyakan sebenarnya. Jadi kalau bukan anak muda, siapa yang ingin dilindungi dengan segala macam langkah ini? Kayaknya sih bukan yang muda-muda. Banyak anak muda yang meniti karir dari bawah dengan modal seadanya, lalu memiliki banyak prestasi, tapi tidak bisa menempati posisi seperti Gibran karena tidak memiliki privilege. Jadi jika ditanya, apakah Gibran representasi dari anak muda? Betul, usianya muda, tapi ia tidak sedang melindungi anak muda. Lalu siapakah yang sedang dilindungi oleh Gibran? Tanya Pangeran. Yang saya khawatirkan, yang kami khawatirkan adalah ini memang untuk melanggengkan politik dinasti yang memberikan rasa ketidakadilan bagi generasi muda seperti saya dan yang lainnya. Jadi bisa kita bayangkan gitu. Jadi kalau misalnya kemudian presiden punya anak yang menjadi cawapres di saat masih menjabat sebagai presiden, kemudian semua sumber daya, semua fasilitas negara diarahkan untuk mendukung anaknya. Ini akan terjadi kalau nanti gubernur ingin anaknya menjadi gubernur, maka semua juga gubernurnya kampanye untuk anaknya. Bupati juga demikian, kepala desa juga kedemikian. Di lain acara, juru bicara pasangan calon Anies Baswedan Muhaimin Iskandar juga mengungkapkan bahayanya jika demokrasi ala Jokowi dengan memajukan anaknya menjadi contoh di Indonesia. Akhirnya, gubernur aktif menjadikan anaknya maju gubernur, bupati wali kota aktif kampanye untuk anaknya, sampai kepala desa melakukan hal serupa. Semua sumber daya hingga fasilitas digunakan untuk mendukung anaknya. Lalu kapan anak muda yang punya prestasi segudang, tapi bukan anak siapa-siapa, bisa memiliki posisi seperti Gibran dengan dalih pemimpin muda? Coba saja, jika bukan anak presiden, apakah ia dapat memiliki posisi terhormat seperti itu? Baru menjabat 2 tahun, belum jelas rekam jejaknya. Hanya karena elektabilitas ayahnya masih tinggi, lalu dipilihlah anaknya maju sebagai capres. Pertanyaannya, kapan anak-anak yang berprestasi, yang misalnya, contoh misalnya banyak saya kira di PKS ada Dr. Gamal Albin Said, Ketua Bidang Kepemudaan, prestasinya segudang, bukan anak presiden. Kapan anak-anak yang di luar anak yang punya hubungan biologisnya itu bisa mendapatkan posisi yang strategis kalau misalnya
kita dipertontonkan oleh petinggi kita yang paling tinggi, kepala negara kita, bahwa politik dinasti ini yang akan terjadi. Kita masih dapat gitu. Jadi maksud saya kenapa sekarang presiden cawe-cawenya kejauhan? Bahwa kalau ingin anaknya menang itu satu hal ya. Tapi kan anaknya ini PR untuk nggak menangnya banyak nih. Contoh, lahirnya itu dianggap Tempo sebagai anak haram konstitusi. Dan itu nggak diselesaikan. Saya udah kasih jalan keluar. Pak Jokowi itu baiknya mengundurkan diri aja kalau ngotot anaknya sudah harus masuk. Karena pasti susah memisahkan peran sebagai ayah dan peran sebagai promotor utama pasangan ini maju. Contoh apa saya bisa bilang begitu? Contoh sekarang tiba-tiba presiden mau ngerubah format. Loh, presiden ngerubah format? Ya cawe-cawenya kejauhan lah. Gitu.